Mari kita berdoa. Hari ini biarlah kami bukan hanya menyembah Tuhan, biarlah kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, lebih dahulu kami memohonkan perkenanan-Mu. Singkapkanlah kebenaran-Mu, nyatakanlah kehendak-Mu kepada setiap kami anak-anak-Mu hari ini. Biar setiap kami boleh mendengarkan apa yang Tuhan hendak bicarakan kepada kami. Tolonglah kami semua, supaya kami boleh dapat mengerti, dapat membaca dengan teliti, mendengarkan dengan seksama, dan merenungkan firman Allah ini, melakukannya dengan penuh kerendahan hati. Sehingga setiap kami makin bertumbuh di dalam kebenaran, diperlengkapi, sehingga kami bukan hanya diberkati, tetapi juga diperlengkapi untuk menjangkau yang terhilang. Bapa, tolong kami, dan mampukan kami untuk membuka hati kami, hanya kepada kebenaran firman Allah. Berbicaralah kepada anak-anak-Mu, berbicaralah kepada kami semua. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Tolong hamba-Mu yang terbatas ini, pimpin dia boleh dapat berbicara dalam anugerah Tuhan semata. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan hendak merenungkan firman Allah. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara, khususnya bagi Bapak Ibu yang pertama kali datang beribadah hari ini di Gereja Interdenominasi Injili wilayah Tokyo. Gereja yang adalah rumah bagi semua orang-orang yang rindu diperlengkapi untuk bertumbuh. Dan gereja ini adalah gereja yang adalah tempat bagi semua orang untuk bersama berjalan mengikut Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk boleh terus dapat mengiring Tuhan dari waktu ke waktu. Amin. Mari kita merenungkan firman Allah, kita baca firman Tuhan dari kitab Yosua, pasal yang pertama. Mari kita membaca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu membaca ayat yang kedua, sedemikian berganti-gantian secara responsoria sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita mulai. Saya akan bacakan judul perikop dan ayat yang pertama, lalu Bapak Ibu melanjutkan ayat yang kedua. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin, puji Tuhan. 2 minggu yang lalu kita sudah merenungkan situasi yang begitu berat yang dihadapi oleh umat Allah. 3 raja bersatu menghadapi krisis. Belum selesai krisisnya,
sudah datang krisis yang baru. Ternyata seringkali krisis yang terjadi di tengah krisis justru menjadi jalan keluar untuk keluar dari segala krisis. Krisis yang muncul, masalah yang muncul di tengah situasi yang kita hadapi justru menjadi jalan keluar dari seluruh pergumulan kita. 2 minggu sebelumnya kita sudah belajar ada situasi terminal, situasi yang tidak bisa kita rubah. Tetapi Tuhan ketika Dia mengubah situasi yang tidak bisa kita rubah, Dia memberi orientasi hidup yang baru, panggilan hidup yang baru, tugas yang baru. Hari ini kita akan belajar berhasil di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap orang percaya memiliki tujuan yang Tuhan taruh di dalam kehidupannya. Amin. Saya mulai dengan pernyataan itu. Setiap orang percaya diberikan Tuhan tujuan di dalam hidupnya. Allah sendiri yang menaruhnya di dalam hidup mereka. Bisa jadi di antara kita, bahkan di sebelah kita, itu berbeda tujuan Allah bagi kita masing-masing. Nah, saudara, tapi tujuan itu hanya diberikan kepada orang yang bersedia melaksanakannya. Tuhan tidak akan memberikan sesuatu bagi orang yang tidak ingin melaksanakannya. Dia akan memberikan sesuatu kepada orang yang memang rindu dan bersedia untuk melakukannya. Dia tidak akan memberikan sesuatu. Dia tidak akan memberikan seseorang pergumulan kepada setiap orang kalau tidak ada maksud dan tujuannya. Nah, saudara, itulah kebenaran di dalam Yosua pasal yang pertama ini. Nah, dalam kisah di pasal ini kita menemukan kisah persiapan orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Tetapi pada saat itu mereka belum bisa masuk. Kenapa? Karena ada situasi duka menghampiri mereka. Saudara, mereka mendapatkan warisan ilahi dari Tuhan, yaitu tanah perjanjian. Tapi mereka belum masuk ke sana karena mereka belum memutuskan untuk hidup di bawah pimpinan Tuhan dengan serius. Maka mereka memberontak kepada pemimpin mereka. Mereka tidak loyal dan taat kepada Allah melalui hambanya, Yosua. Sehingga mereka belum masuk ke tanah perjanjian bukan karena Tuhan tidak ingin mereka masuk. Tapi mereka tidak siap dan belum siap untuk masuk ke sana. Jadi seringkali tanah perjanjian itu sudah siap menanti kita. Tapi kita yang belum siap masuk ke sana. Nah, Tuhan memberikan kepada Yosua panduan bagaimana hidup di bawah pimpinan Tuhan. Saya memberikan ada 3 hal, bagian penting yang menuntun kita kepada tujuan Allah yang menjadi pendahuluan kita hari ini. Mereka diberikan panduan, jangan lupa bahwa kamu telah dibebaskan. Pembebasan dari perbudakan. Saudara, ini adalah gambaran hidup kita yang saat ini dibebaskan Tuhan dari perbudakan dosa. Dan dari sana, setelah kita dibebaskan, keluar dari Mesir bagi orang Israel, keluar dari perbudakan dosa bagi kita. Dari sana kita mulai ikut Tuhan, iring Tuhan, langkah demi langkah. Yang kedua, ada pertumbuhan. Maka orang yang sudah dibebaskan dari dosa, tetapi tidak mengalami pertumbuhan, perlu ditanya, ini sudah dibebaskan atau belum? Sudah bertobat atau belum? Kalau bertahun-tahun kekristenan yang dia miliki dan dia hidup di dalam kekristenan yang tidak ada perubahannya, tidak ada progresnya, pertanyaannya, do you really a Christian? Saudara, itulah padang gurun. Pertumbuhan ini didapat oleh orang Israel di padang gurun. Seharusnya. Mereka seharusnya hidup sekalipun situasi mereka naik turun, kekurangan, ketiadaan, bahkan seringkali kelimpahan. Kalau kita baca kitab Keluaran, kita akan menemukan itu. Dan kitab Ulangan. Kadang mereka nggak punya air untuk diminum. Kadang mereka nggak punya makanan. Mereka bosan makan roti, walaupun itu rotinya langsung dari sorga. Bakery-nya itu ada di sorga. Pantry-nya ada di sana. Tapi mereka bosan makan itu, maunya makan daging. Begitu dikasih yakiniku tabe hodai, yang tumpukan dagingnya setinggi hampir 2 meter,
lebarnya sehari perjalanan orang dewasa, bisa bayangkan? Lebarnya dan tumpukannya. Mereka makan seperti orang yang gak pernah makan daging. Tangan kanan memegang daging, mulut masih penuh, tangan kiri ambil daging lagi. Nah ini mungkin mirip seperti yakiniku tabehoda ya. 5 menit lagi, ayo gas. Gitu gak sih? Waduh, kok baru mulai sudah tinggal 40 menit ya? Saudara, tidak menyenangkan padang gurun itu, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa melewati padang gurun tanpa pertolongan Tuhan. Di sisi lain, tidak ada seorang pun yang mencapai tujuan Allah tanpa melewati padang gurun. Kenapa? Karena untuk masuk ke tanah perjanjian diperlukan pertumbuhan. Pertumbuhan yang bisa memungkinkan mereka menjadi orang yang menjadi saksi Allah di tengah orang yang tidak percaya itu. Maka, kalau kita belajar bergantung pada Tuhan, belajar taat, percaya, tunduk, kita dibentuk karakternya sekalipun berada di padang gurun. Maka Tuhan akan menuntun kita ke tanah perjanjian. Yang ketiga, panduannya adalah kita harus menghasilkan buah. Jadi kalau orang percaya, begitu dia dibebaskan, tidak mengalami development dan tidak menghasilkan buah, nah cek dulu. Karena Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 memaksudkan kita diselamatkan untuk kita hidup dalam pekerjaan baik, bukan? Bukan hanya melakukannya, tapi hidup di dalamnya. Saudara, memuliakan Allah menjadi berkat bagi segala bangsa. Saudara, ingat kisah Yohanes pasal 15. Tanpa diatur, Yehezkiel pasal 15 juga bicara konteksnya yang sama. Yohanes 15 bicara tentang pokok anggur. Betul ya? Kita carangnya. Yehezkiel pasal 15 berkata, Allah itu pengusaha kebun anggur. Kebun anggurnya kita. Tapi didapati buah anggur itu, Yerusalem itu yang adalah kebun anggurnya Allah itu, berbuah sih cuma asam. Seperti ada yang bilang asam. Gak berguna, gak ada artinya. Nah, jadi dari 3 hal ini kita belajar bahwa kalau ada di antara kita sedang berada dalam masa yang kedua, yaitu padang gurun, itu adalah kabar buruk, betul, karena tidak menyenangkan ada di padang gurun. Serba kekurangan, kadangkala kelebihan, tapi lebih banyak kesulitan, betul? Tetapi sekaligus adalah kabar baik. Kenapa? Karena hanya melewati padang gurun, Anda bisa sampai ke tanah perjanjian. Kalau kita membaca Mazmur pasal 23, untuk menuju ke rumput yang hijau, air yang tenang, harus melewati lembah yang kelam. Kalau kita mau lewat jalan tol, nggak akan dapat rumput yang hijau, dapatnya rumput sintetis. Bukan hanya sakit perut, keracunan. Saudara, demikianlah Tuhan ingin agar Yosua tahu bahwa Tuhan hendak membawa mereka ke satu tempat yang Tuhan sediakan, tetapi harus menyiapkan diri terlebih dahulu. Nah, sebelumnya Tuhan berkata kepada hamba Tuhan yang bernama Musa, berkata begini, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Ayat yang kedua, sama-sama. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah susu madu dan madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Lalu di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, Tuhan juga berkata, maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, apa yang dikatakannya?
rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak pernah kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, kalau kita baca selanjutnya kita akan menemukan, janganlah engkau melupakan Tuhan. Proses tidak melupakan Tuhan itu baru bisa terjadi kalau mereka melewati padang gurun dengan setia. Karena itu proses pelatihannya, training centernya Tuhan. Pertanyaannya, oleh siapa semua ini disiapin? Orang Kanaan, orang Amori, orang Feris, orang Het, orang Hewi, orang Yebus. Orang yang tidak percaya, orang-orang berdosa yang melawan Allah, supaya umatnya bisa menerimanya. Hati-hati, this is not a prosperity theology. Jadi ada orang-orang yang tidak percaya akan bekerja keras digunakan oleh Allah untuk kepentingan umat Allah. Tapi umat Allah tidak akan bisa mendapatnya kalau dia tidak cinta Tuhan Allah dan tidak mau dibentuk di padang gurun. Amin. Tidak ada umat Allah yang masuk ke tanah perjanjian taken for granted tanpa ada perjuangannya. Nah, kemudian hamba Tuhan yang bernama Musa itu mati, saudara. Meninggal. Di mana kuburannya? Tidak ada yang tahu karena Tuhan sendiri yang melakukan upacara pemakamannya. Yang pasti, Yosua kemudian menerima firman Allah di pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18 ini. Ada 4 prinsip yang sangat penting yang dijelaskan oleh Allah kepada Yosua supaya dia bisa berhasil di dalam perjalanannya, di dalam proses pembentukannya sampai ke tanah perjanjian. Kalau engkau mau masuk ke tanah perjanjian, kalau engkau mau berhasil dan sukses mengikut Tuhan, perhatikan 4 prinsip ini. Yang pertama, yang dikatakan Tuhan kepadanya adalah tinggalkan masa lalumu. Tinggalkan masa lalumu. Taruh di belakangmu. Jangan taruh masa depanmu di depanmu. Di dalam ayat yang pertama dikatakan Musa hamba Tuhan itu sudah mati. Saudara, Tuhan berfirman kepada Yosua, bukan hanya demikian, hambaku Musa telah mati. Itu 2 kali. Diulangi dalam 2 ayat. Berarti itu sesuatu yang sangat penting, bukan? Jangan lupa kalau 2 kali diulangi apa? Important. 3 kali? Very important. 4 kali? Extremely important. 5 kali? Sudah makin hafal. Cara menggali Alkitab. Jadi Tuhan mau Yosua move on. Udah, maju. Jangan terus menerus berada di masa lalu. Berada di dalam nama besar Musa. Majulah, memang Musa pemimpin yang karismatik, pemimpin yang hebat, besar, penting dalam sejarah Israel. Mungkin tidak ada lagi nabi sehebat dia, betul? Dan tidak bisa dilupakan 40 tahun pengaruhnya bagi bangsa itu. Tiba-tiba ada anak muda disuruh menggantikannya. Lah, siapa gue, kata Yosua. Dia merasa tidak mampu, tapi perhatikan kalimatnya. Berkali-kali diulangi, hambaku Musa telah mati. Tuhan mau bilang apa dari kata itu? Tuhan mau bilang, Musa sekalipun dia great, dia hanya seorang hamba. Maka jangan fokus kepada manusianya, fokuslah kepada Tuannya. Ada yang lebih great di belakang Musa yang memanggil dia setelah dia masuk di usia ke-80 tahunnya. Saudara, jangan terus fokus kepada kesedihan, kehebatan Musa. Musa sudah masa lalu dan Tuhan tidak akan membiarkan Yosua sampai pada masa depannya, sampai dia bisa fokus untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Saudara, tetap berada di masa lalu akan mengalihkan fokus kita dari Allah, akan mendistraksi kita, tetapi juga akan menghambat kita untuk meraih masa depan, betul? Maka penting untuk kita pahami bahwa terus berada di masa lalu, penyesalan, kesalahan, dosa masa lalu
tidak akan membawa kita kemana-mana. Bahkan, kalau kita tidak bisa move on dari kehebatan masa lalu dan keberhasilan masa lalu, firman Tuhan bicara, bangkitlah, move on lah, look forward, majulah. Jangan terus-menerus ada di sana. Jangan terus sesali masa lalu. Coba kalau Musa matinya 2 tahun lagi. Coba kalau aku sempat belajar lebih banyak dari Musa, mungkin aku akan lebih siap. Benar? Saudara, dengan begitu, Yosua nggak akan sampai ke masa depan. Atau mungkin bisa jadi yang membuat kita terus-menerus berada di masa lalu, selalu bicaranya romantisme masa lalu, dulu. Ya. Itu adalah pekerjaan iblis yang berusaha menahan kita supaya tidak menghadapi atau mengalami perkembangan, tidak mengalami development di dalam kerohanian kita. Sehingga bukan hanya kita terdistraksi dari Allah, tapi juga kita akan terhambat meraih masa depan. Musa orang hebat, tapi orang hebat itu sudah mati. He can do nothing. Tetapi Allah yang memerintahkan dia untuk melakukan segala sesuatu, Allah yang memakai dia sehingga dia menjadi hamba yang hebat itu, tetap ada, bukan? Saudara-saudara, oleh karena itu Tuhan berkata, majulah, menyeberanglah. Saudara, berapa banyak di antara kita yang terus terikat dengan masa lalunya? Terus tidak bisa lepas dari masa lalunya. Entahkah karena mantan. Saya Pak, baru kemarin diputusin. Padahal kami belum pacaran. Kok bisa itu? Hari kemarin itu hari yang sangat menyakitkan dalam sepanjang hidup saya. Sekarang kopi pahit pun rasanya manis Pak. Karena begitu pahit hidup saya. Kadang-kadang terlalu lebay ya. Biasanya kalau begitu tuh kita traktir makan nasi goreng, selesai pergumulannya. Saudara, masa lalu itu bisa menghancurkan kita. Bicara masa lalu, maka kita bicara 3 hal. Masa lalu itu selalu bicara baik, buruk, atau yang paling sangat mengerikan. Saudara, bicara tentang masa lalu juga bicara tentang segala sesuatu yang baik, yang pernah kita raih. Hal-hal yang pernah terjadi kita lakukan, kita alami, kita hadapi, dan kita patut bersyukur untuk itu. Tidak boleh kita lupakan, tetapi secukupnya. Jangan terus berada di sana. Karena kalau engkau terus berada di sana, bukan hanya engkau tidak bisa menghadapi kemajuan, tapi engkau akan cenderung mengalami declining, penurunan, dan akan terus hidup dalam masa lalu. Saudara, maka kalau kita melihat cerita hidup kita, pasti semua kita akan begitu banyak cerita suksesnya, betul? Pasti kan? Masa dari sekian puluh tahun hidup kita nggak ada satupun yang sukses. Pokoknya hidup saya semua gagal Pak. Ngeri kali hidupmu kawan. Ya, kayak nggak ada lagi yang bisa disyukuri kan begitu ya. Saudara, tidak ada satupun yang baik itu pun perlu disyukuri karena tidak semua orang mengalami itu kan. Syukurlah puji Tuhan. Karena tidak ada orang seperti itu. Maka ketika kita selalu bicara Tuhan itu baik dalam hidup kita, Tuhan itu baik dalam hidup kita, dan selalu kita berkutat di masa lalu, maka Tuhan tidak relevan lagi bagi kita hari ini. Kenapa begitu Pak? Karena firman Tuhan berkata begini loh. Firman Tuhan berkata dalam ratapan itu, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap hari. Besar kesetiaan Tuhan. Saudara, perhatikan kalimat yang sangat penting itu. Selalu baru tiap pagi. Kalau engkau hanya terus ingat masa lalu kebaikan Tuhan, maka kebaikan Tuhan hari ini nggak relevan buat kita. Betul? Kita melupakannya atau menutup mata untuk itu. Maka, kalau kita terus berada di masa lalu, cukuplah ingat secukupnya. Ya. Tapi jangan untuk hidup di dalamnya selamanya. Amin. Setuju ya? Yang kedua,
adalah pengalaman yang buruk. Ini bicara tentang semua kesalahan, dosa, kejatuhan yang pernah kita lakukan, kita alami, penyesalan karena mengambil keputusan yang salah. Kita bahkan berharap kalau seandainya waktu bisa diulang, aku mau mengambil keputusan yang berbeda. Atau siapa di sini yang berkata, kalau seandainya waktu bisa diulang, dan semua yang sudah kukeluarkan dari uangku untuk membeli semua yang kupunya, bisa kukembalikan, aku akan kembalikan. Ada yang begitu? Karena banyak orang berusaha membeli sesuatu untuk membuat impress orang lain yang tidak dikenalnya dengan uang yang tidak dimilikinya. Bisa ngerti maksud saya? Kita ngutang di kartu kredit hanya untuk beli barang yang branded supaya orang kagum dengan kita, padahal orang itu nggak kita kenal dengan uang yang tidak kita punya. Lalu pada akhirnya kita bilang, aduh, aku posting di Facebook nggak ada yang like loh. Posting di Instagram nggak ada satupun yang suka. Menyesal bukan? Lalu berkata, I'm very disappointed. Saya sangat menyesal. Kalau bisa dibalikin, emangnya beli di Amazon bisa dibalikin. Kalau beli tas Hermes. Ya, jangan bilang udah ganti namanya ya. Saudara, kalau kita melihat orang dalam Alkitab, maka kita akan sangat sulit menemukan satu manusia yang tidak kacau hidupnya, betul? Semua dalam Alkitab hampir memiliki pengalaman yang buruk. Tetapi, oh gitu ya Pak, dalam Alkitab semua orangnya kacau Pak. Wah senang kali aku dengarnya. Kalau begitu mari kita berbuat dosa sebanyak-banyak. Jangan pula begitu. Tentu saja itu tidak boleh jadi alasan untuk kita melakukan dosa dan kesalahan karena setiap dosa ada konsekuensinya, betul? Tetapi yang saya maksud adalah ketika masa lalu itu buruk dan kita terus ada di sana karena kita terus hidup dalam penyesalan, merasa bersalah, terus diingatkan. Ketika kita mau menyembah Tuhan, dalam hati kita berkata, laga lu. Baru kemarin lu bikin dosa, kemarin nyekek botol, sekarang tangan ngangkat pujian, kemarin botol, kampai katanya. Dalam hatinya bicara, Pan hari ini kan saya mau bertobat Pak. Saudara, jangan hukum dirimu terus menerus. Jangan biarkan engkau tinggal di sana dengan segala penyesalannya. Mungkin ada banyak kesalahan yang kau lakukan kepada orang tuamu, kepada temanmu, kepada teman segerejamu, kepada orang-orang yang sangat mengasihimu, memperhatikanmu, sikapmu begitu sangat buruk. Dan sekarang kau menyesalinya. Dan setiap kali kamu memandang wajah orang tuamu yang jauh itu, yang mungkin sudah tidak ada lagi, engkau berkata, mengapa aku melakukan itu? Ada banyak orang hidup di masa lalunya dan terus menghukum dirinya dengan semua perbuatan yang telah dia lakukan. Berapa banyak air mata yang kau tumpahkan karena masa lalu tidak akan merubah apapun untuk hal itu. Karena engkau tidak akan pernah sampai ke tanah perjanjian sampai engkau keluar dari masa lalu yang buruk itu. Berapa banyak pun engkau lakukan kontemplasi, tidak akan membuat apapun sampai engkau betul-betul meninggalkan semua itu. Jangan lupa, Musa adalah orang yang hebat, tapi dia sudah mati. Dan orang yang hebat itu adalah orang yang kacau hidupnya. Dia seorang pembunuh, bukan? Dia 40 tahun merenungi nasibnya. 40 tahun hidup pertama di kerajaan Mesir. Dia merasa dia paling hebat. Dia merasa paling great, paling agung. Pangeran, terdidik, intelektualnya paling nomor 1 di seantero jagat pada masa itu. Kekuatannya, fisiknya jangan ditanya. Tetapi ternyata semua yang dia pikir dia bisa, nggak bisa. Maka dia lari ke padang gurun. Di padang gurun dia hanya merenung dan berkata, kenapa saya berpikir demikian? Maka ketika firman Tuhan datang kepada dia, di usianya yang ke-80 tahun, 40 tahun setelah dia bergumul dan menyesal, dia berkata, no God, no. Aku nggak bisa
40 tahun yang lalu aku masih pikir aku bisa, sekarang aku gak bisa. I give up. Dia menyesali terus hidup di masa lalu. Dia kecewa sekali. Saudara, butuh 40 tahun untuk mengembalikan dia menjadi orang yang hebat di mata Tuhan. Butuh berapa tahun untuk kita supaya kita keluar dari masa lalu ini, saudara. Kalau kita melakukan kesalahan dan kekacauan di hari kemarin, jangan biarkan kekacauan di hari kemarin itu merusakkan masa depanmu. Saya suka sekali dengan kutipan ini. Jangan biarkan masa lalumu menghancurkan masa depanmu, hari esokmu. Tinggalkan. Bertobatlah sungguh-sungguh dan berkata, God, I repent, please help me. Supaya aku tidak mengulanginya lagi. Yang ketiga, pengalaman yang negatif, yang tidak kita lakukan, tapi dilakukan orang kepada kita. Ini banyak kita alami, akhirnya kita pahit. Kita di Ijimerareru, betul ya bahasa Jepangnya? Di Ijimeru ya. Anak-anak waktu kecil dibully. Berapa banyak anak-anak korban bulian hari ini mengunci dirinya di rumah. Jadi hikikomori. Dia gak berani menatap siapapun. Bahkan melihat matahari pagi pun dia gak berani. Berapa banyak orang yang bunuh diri hanya karena worst experience yang dilakukan oleh ayahnya, ibunya. Berapa banyak orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Menggunakan narkoba hanya karena ayah ibunya meninggalkan mereka dan tidak peduli kepada mereka. Firman Tuhan berkata, aku tidak akan pernah membiarkan engkau sebagai yatim piatu. Saudara, seberapa pahit pun hidup kita, jangan hidup di sana. Jangan biarkan masa lalu yang pahit itu, yang negatif diperbuat oleh orang lain membuat engkau tidak bisa maju, berhasil masuk ke tanah perjanjian. Berapa banyak di antara kita yang tidak dapat menghasilkan yang indah hanya karena kebencian kepada orang yang menyakiti hati kita. Berapa banyak orang terhalang ke gereja hanya karena tersinggung dengan teman-temannya di gereja. Beberapa minggu yang lalu saya sudah menyampaikan khotbah tentang unity, tentang gereja, bukan? Kalau sesama orang gereja, sesama anggota berkelahi, memang itu bukan sifat orang Kristen, tetapi tidak mungkin terhindarkan pertengkaran dalam gereja, bukan? Makin banyak kepala, makin banyak ceritanya. Dan belum pernah ada pertengkaran terjadi kalau dia bukan teman. Coba, kalau pertengkaran terjadi Anda nggak kenal orang, itu namanya cari gara-gara. Yang bertengkar itu selalu pasti teman baik, benar nggak? Bestie. Bestie itu, saya selalu bilang ke Ibu Epi, bestie itu best menyakiti. Karena sakit banget kalau disakiti oleh teman baik, benar gak sih? Aduh Pak, bertahun-tahun aku nolongin dia Pak. Oh jadi kau nolongin pamrih? Bukan gitu maksudnya. Tapi sakit banget perbuatannya Pak. Kalau gitu aku gak mau lagi gereja lah. Lah, kalian yang berkelahi apa salah gereja? Lucu kan? Anda yang ribut, 200 orang di gereja yang disalahin. Coba kalau 200 orang yang ribut, kau yang disalahin mau gak? Gak mau kan? Saudara, lepaskan dirimu dari masa lalu itu. Ada satu kutipan yang sangat menarik nih. Engkau akan terus terbentur. Engkau akan terus nabrak terus. Kalau pandangan kita hanya kepada kaca yang melihat ke belakang. Saudara, kalau naik mobil, kaca yang lebih besar itu di depan, bukan di belakang. Ada kaca yang kecil ya. Kalau engkau selalu nyetir ngeliatin kaca yang kecil, karena itu melihatnya ke belakang, padahal mobilnya maju ke depan, mobilnya pasti bentuknya apa itu nyampe gereja tuh. You will just keep crashing if you never take your eyes off the rear mirrors.
Betul kan? Karena ada kaca yang lebih besar, maka lihatlah kepada yang lebih besar, jangan lihat yang kecil. Nah, tapi kita kan senangnya lihat yang kecil. Ya, karena dengan lihat yang kecil, kita bisa melihat lebih tajam kesalahan orang lain. Saudara, tinggalkan masa lalumu, itu kata Tuhan kepada Yosua. Kedua, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat, dia berkata, fokuslah kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, bersiaplah sekarang. Prepare yourself. Seberangi sungai Yordan ini. Dan janji Tuhan di ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon sebelah sana sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, semuanya akan menjadi daerahmu. Itu janji Tuhan loh. Saudara, Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu bagi Yosua, tapi Yosua dan Israel harus melangkah untuk mencapainya, karena Tuhan tidak akan mengambilkan untuk mereka. Tuhan sudah nyiapin. Come and get it. Come forward. Maka jangan jadi orang Kristen yang malas. Orang Kristen itu nggak ada yang malas. Ingin meraih keberhasilan, berjuanglah, bekerja keraslah. Tidak ada hasil yang maksimal tanpa pengorbanan, bukan? Kita sudah belajar, seringkali bukan hanya keringat yang keluar, air mata, dan tidak jarang darah juga keluar. Itu yang dilakukan oleh Kristus, bukan? Saudara, kebanyakan orang berkata, aku menantikan Tuhan, aku sedang menantikan Allah. Padahal kebanyakan masalah utamanya bukan menantikan Tuhan. Bukan masalah menunggu Tuhan atau tidak menunggu Tuhan. Masalah yang utama adalah Dia menunggu kita melangkah supaya kita bisa mencapai apa yang sedang disiapkan Tuhan. Amin. Berapa banyak di antara kita yang nunggu mulu. Pak, udah 15 tahun aku nunggu bapakku bertobat. Jangan nunggu. Apa yang kau katakan kepada ayahmu? Karena tidak mungkin ada pertobatan tanpa ada pemberitaan firman. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan, oh kalau gitu besok lagi tidur kuteriakin telinganya Pak, bertobat! Jangan pula begitu, ditabok kita begitu. Tapi maksudnya berikan kesaksian hidup yang benar. Beritakan firman. Jangan hanya menunggu Tuhan bekerja dan berdoa. Sampai dengkul melocot juga kalau berdoa doang kagak beritakan Injil gak akan jadi. Benar gak? Tapi firman Tuhan waktu kepala penjara Filipi itu bertobat, firman Tuhan berkata, firman Tuhan bilang, barang siapa satu orang dalam keluarga itu bertobat dan percaya, maka seluruh keluarganya diselamatkan. Iya betul, karena satu orang yang bertobat itu, dia bersaksi. Yuk sekarang kita baca firman, karena dia laki-laki, dia pemimpin. Kompol, maafkan ayah, karena ayah selama ini hidup tidak takut Tuhan. Ayah tidak jadi teladan. Hari ini, detik ini, kita semua harus percaya Tuhan. Setuju? Enggak, harus. Semua harus ke gereja. Kita setia. Mari kita bertobat satu keluarga ini. Saya tidak mau engkau dibinasakan oleh Tuhan. Harus begitu bukan? Maka semua akan diselamatkan. Karena keselamatan tidak contagious. Seperti corona. Dia baru menular kalau engkau menularkannya. Kalau engkau memberitakannya. Kalau engkau menyaksikannya. Nah saudara dipanggil ke Jepang untuk melakukan itu tuh. Engkau ditaruh di tempat kerjamu yang sekelilingnya matanya sipit, kulitnya putih. Dan setiap kali ketemu, wahai gozaimasu. Engkau ditaruh di tengah-tengah mereka untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Adakah engkau memberitakan firman Tuhan hari ini di tengah pekerjaanmu? Di tengah studimu? Di tengah kehidupanmu? Bagi suamimu, istrimu yang belum percaya, anak-anakmu yang belum cinta Tuhan. Kepada kekasihmu yang ganteng itu, yang cantik itu, tapi belum percaya, adakah engkau memberitakan firman Allah? Kalau belum, engkau berhutang kepada Tuhan, kepada semua jiwa-jiwa itu.
Dia menunggu kita untuk melangkah sejajar dengan dia di bawah pemerintahannya sehingga dia dapat membawa kita ke tempat yang dipersiapkannya, tanah perjanjian itu. Did you see that? Can you see that? Dia sedang mempersiapkan itu di sana. Dan dia menunggu engkau melangkahkan kakinya. Ada satu pujiannya, ku mau di sana. Terus selanjutnya apa? Waktu trompet bunyi, ku mau di sana. Waktu musuh datang gitu ya. Waktu Kristus datang, musuh datang, Kristus datang. Ku mau di sana, tapi ku mau di sana itu cuma keinginan kan? Nggak pernah melangkah kan? Nggak bisa, nah lu. Dia udah capek mungkin. Udah lelah dia. Dalam Alkitab kita menemukan bahwa Allah ketika dia melakukan sesuatu dalam kehidupan seseorang, pasti itu dilakukan Tuhan sesudah orang itu melangkah. Saudara, coba perhatikan dalam Yosua pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Ini tepat 2 pasal sesudahnya. Air itu di sungai Yordan tidak akan pernah berhenti mengalir dan menciptakan tembok terputus kalau para imam Lewi itu yang membawa tabut itu tidak masukkan kakinya ke air. Selama langkah itu tidak dibuat, selama itu juga air tidak akan berhenti. Lihat ya. Berangkat, kata Tuhan. Tapi Tuhan airnya dalam, dingin. Maju. Begitu kau maju, kau akan melihat apa perbuatanku yang telah kusediakan bagimu. Tapi kita terlalu takut untuk melangkah, bukan? Saudara, berapa banyak kita mungkin bergumul, bertanya-tanya, benar gak sih gereja ini mau beli gedung? Benar gak sih? Serius? Waduh, kalau lihat majelis seriusnya, jompalitan mereka cari gedung. Kecewa? Iya banyak. Tetapi kita mau mengambil langkah. Langkah itu kita mau ambil. Karena kita tahu setiap langkah yang kita buat, selalu ada progres yang Tuhan berikan. Amin? Ya. Tapi duitnya nggak ada Pak. Nggak ada urusan. Tuhan bisa sediain kapan aja. Dan gereja ini nggak pernah memeras jemaatnya, bukan? Kalau Anda digerakkan Tuhan, silakan Anda lakukan. Kalau enggak, jangan buat-buat sesuatu. Nanti seperti Ananias dan siapa? Sapipera. Seberangi sungai Yordan. Bisa jadi kita sehari ini nggak nyampe ke tujuan Tuhan karena kita tidak pernah melangkah. Karena Tuhan tidak melihat pergerakan dalam hidup kita menuju kepada Dia. Contoh yang kedua, dalam Kejadian pasal 22 ayat yang kedua. Saudara tahu kisah ini bukan? Lihat gambarnya Anda langsung tahu bukan? Kisah di Bukit Moria. Di mana Tuhan memerintahkan Abraham untuk mengambil Ishak dan persembahkan sebagai korban bakaran. Sebelum dipersembahkan harus disembelih kan? Darahnya harus dicurahkan. Itu hukumnya. Tetapi ini tidak masuk akal bukan? Secara logika nggak masuk akal. Karena Tuhan sendiri berkata, keturunan Abraham akan menjadi jalan membuat Abraham jadi bangsa yang besar. Tapi satu-satunya keturunan yang diberikan Tuhan kepada Abraham, justru disuruh Tuhan untuk disembelih, dikorbankan. Lah kalau Tuhan mau Abraham membunuh dia, ngapain dia kasih? Yang kedua, tidak masuk akal karena Tuhan menyuruh untuk melakukan sesuatu perbuatan yang dia sendiri berkata, jangan lakukan. Karena membunuh tidak diperkenankan Tuhan. Kejadian pasal 9 ayat yang ke-6, di situ dikatakan dengan jelas, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia menurut gambar. Tapi ini Tuhan suruh yang diberikannya untuk ditumpahkan darahnya. Maka nggak masuk akal kan? Abraham bingung, bisa aja Abraham bilang, gimana sih? Yang benar gimana sih? Ini serius. Harus banget nih pergi nih. Nggak bahaya tah?
Artinya apa? Ketika Tuhan suruh Anda bertindak, sepertinya tidak masuk akal. Pasti dia melakukannya untuk satu hal, betul? Sebagaimana Tuhan katakan di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-12. Di situ dibilang apa? Jangan bunuh anak ini. Kenapa? Sebab telah ku ketahui sekarang. Hati-hati kalimatnya. Bukan berarti Tuhan baru tahu. Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan mengkonfirmasi pengetahuannya. Tuhan tahu, tapi Abraham nggak tahu. Kalau Tuhan tahu. Sehingga Abraham perlu tahu bahwa Tuhan tahu. Pusing kan? Pokoknya Tuhan tahu, Abraham nggak tahu. Pada saat itu, Tuhan mengatakan, sekarang aku tahu dan kau juga tahu bahwa aku tahu. Tuhan ingin kita hanya takut sama Tuhan, jangan takut kepada situasi. Tuhan ingin kita hanya beriman kepada Tuhan, seperti Abraham harus beriman kepada Tuhan. Sekalipun situasinya tidak masuk akal, tidak memungkinkan, dan tidak menyenangkan. Saudara, ada satu orang penulis buku bernama Lynn Austin. Dia seorang wanita penulis novel dan mengisahkan kisah-kisah Alkitab. Kalimatnya sangat bagus sekali, indah sekali menurut saya. Waktu dia menulis bukunya, dia berkata begini, kita menunjukkan iman kita kepada Tuhan pada saat kita terus bergerak maju. Dan tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Bahkan ketika situasi berkata sebaliknya. Dan tahukah kita bahwa kalau kita terus maju dan percaya bahwa Tuhan itu baik walaupun situasinya tidak mengatakan itu baik bagi kita, tidak menguntungkan. Saudara, itu adalah pujian kita yang paling tinggi bagi Allah. Oh, puji Tuhan. Saya setuju sekali. Pujian tertinggi bagi Tuhan bukan hanya sekedar ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Tetapi juga kalau engkau dan saya tetap maju ikut Tuhan dan mengatakan God is good, even my situation is worse than ever. But I keep my belief for Him. Aku akan terus maju mengikut Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan Tuhan karena aku tahu dan percaya Tuhan itu baik. Itulah pujian kita yang paling tinggi. Berapa banyak orang yang begitu kesulitan dia tinggalin Tuhan. Saudara, oleh sebab itu pertanyaan yang mesti kita ajukan adalah, apa yang engkau ingin lakukan Tuhan? Apa yang ingin aku lakukan untuk engkau ya Tuhan? Untuk makin mendekat kepada rencanamu. Ketiga, fokus pada Tuhan, jangan kepada manusia. Tolong PowerPoint-nya. Yang ketiga, dia berkata, jangan fokus pada manusia. Saudara perhatikan ayat yang Yosua pasal 1 ayat yang ke-5. Coba kita baca sama-sama. Yosua pasal 1 ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Seorang pun ayat yang ke-6, kuatkan dengan kata lain, jangan biarkan masalah sekecil apapun ataupun yang orang lain pikir itu masalah besar menghambat engkau untuk maju dan mencapai tujuan Tuhan. Fokus hanya kepada Tuhan, jangan kepada apa yang dilihat oleh manusia. Karena seringkali apa yang dilihat oleh sesamamu dan memberikan pandangan kepadamu, lalu engkau mengambil keputusan berdasarkan pandangan teman-temanmu itu, membuat engkau tidak bisa maju mengikut Tuhan. Maka jangan fokus pada itu. Perhatikan Bilangan pasal 13 ayat yang ke-32. Apa yang mereka lakukan? Simak apa yang mereka katakan. Mereka menyampaikan kepada orang Israel tentang apa? Kabar busuk yang diintai oleh mereka. Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Lah kalau gitu habis dong penduduknya. Kenapa masih banyak? Semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi. Ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang enak yang berasal dari orang-orang. Dan kami lihat diri kami seperti
belalang, dan demikian juga. Bayangkan, berani mereka mengambil kesimpulan, bahkan mereka nggak melakukan riset. Apakah mereka sudah melakukan wawancara kepada orang enak itu? Karena ayat yang terakhir berkata, demikian juga mereka terhadap kami. Mereka lihat kami seperti belalang. Emang udah pernah tanya? Udah ada riset, udah ada polling? Udah ada exit poll gitu kalau seperti pemilu? Nggak ada kan? Tapi asumsi mereka berdasarkan ketakutan karena apa yang dilihatnya. Betul? Situasi yang dilihat seringkali membuat kita takut kan? Sudah pernah lewat kuburan, kudu Anda berdiri, lalu Allah menyanyi puji Tuhan. Dalam nama Yesus. Ini Bang Rio tahu temponya biasanya berapa tuh? 3/4 atau berapa? Semakin langkahnya cepat, temponya makin naik. Lama-lama jadi remix. Sendal yang tadi di kaki udah pindah ke tangan. Sprinter jadinya. Belum pernah dia maraton tapi jadi sprinter hari itu. Sambil nyanyi dalam nama Yesus ada kemenangan, tapi lari. Lucu gak sih? Dalam nama Yesus ada kemenangan, cing, kenceng. Kalau engkau ada kemenangan, diem dong. Santai dong, woles kan? Tapi takut kan? Sama kuburan. Aduh, saya nggak tahu di sini kuburan menakutkan nggak sih? Saudara, dulu di Gunma, rumah kami itu apartemennya agak unik. Saya nggak mengerti kenapa dulu Pak Yus sama Majelis Gunma ambil rumah di situ. Jangan salah mengerti, ini saya tidak menyalahkan, tapi saya hanya bertanya-tanya. Depannya kuburan, samping kanan kuburan, belakang kuburan. Bagi Anda yang tahu tinggal di Gunma, dulu rumahnya begitu, belakang kuburan. Kiri gelap, pohon besar. Tiap malam saya merasa terintimidasi gitu. Dengan kegelapan, bukan dengan setan. Lama-kelamaan, setelah 1-2 tahun, tiba-tiba kuburan di sebelah dibongkar. Nggak lama, yang di belakang dibongkar. Lalu saya bilang kepada Bu Epi, kayaknya yang di belakang nggak betah kita ada di sini. Ada teman saya berkata begini, geser. Jangan lewat situ. Kenapa? Ada di situ. Jalan, minggir satu langkah ke samping. Dia suruh minggir. Masa anak Tuhan suruh minggir? Aku nggak lihat dia lihat saya, suruh dia minggir. Dalam nama Yesus. Begitu lewat, gemeter juga kan? Begitu lewat, gimana? Minggir dia bah katanya. Ya harusnya begitu bukan? Bukankah kita anak Allah yang maha tinggi? Lalu ngapain kita takut sama mereka? Apalagi setan-setan yang gak ada kerjaan, homeless itu. Ya homeless karena dia kerjanya di pohon kan. Duduk di batu nisan, dengan rambutnya terurai. Saudara, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu membuat kita takut. Jangan pernah biarkan orang lain menentukan masa depanmu. Jangan biarkan orang lain menentukan perkembangan hidupmu. Jangan biarkan pendapat orang lain mendikte apa yang engkau lakukan di hadapan Tuhan. Tapi biarkan firman Tuhan mendikte kita. Maka penting untuk kita pahami, jangan biarkan ukuran manusia merusak hidup dan masa depanmu. Amin. Kalau ada yang bilang, bahaya lu jangan begitu. Aduh, nanti kamu nggak ada duit lagi. Kamu kasih perpuluhan sih. Dalam nama Yesus, tutup mulutmu. Jangan bilang begitu ya. Jangan katakan begitu, aku mau taat sama Tuhan. Gak usah ke gereja kan kau nanti butuh biaya. Aku ke Disneyland pun lebih mahal. Mending aku ke gereja. Habis dari gereja aku ke Festival Indonesia. Ya. Ada yang bilang, syukur aku ke gereja, kalau enggak udah diomongin gua. Banyak orang berhenti karena ukuran manusia, padahal Tuhan ingin kita terus maju sesuai firman-Nya. Amin. Terakhir.
Tuhan katakan. Yang pertama apa? Aduh, lupa semua. Tinggalkan masa lalumu. Kedua, melangkahlah maju raih masa depanmu. Ketiga, fokuslah kepada Tuhan. Keempat, pegang teguh firman Tuhan. Saudara, dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum. Pegang firman Tuhan, tetaplah menyatu, tetaplah terikat dengan firman Tuhan. Satu-satunya cara untuk mencapai tanah perjanjian adalah tetap terhubung dengan Allah. Tetap terikat, tetap lengket dengan firman Tuhan. Ketika engkau hidup bertentangan dengan firman Allah, maka hidup kita akan dibawa ke arah yang berbeda daripada Allah. Betul? Itu sebab dia katakan, kalau engkau terhubung dengan firman-Ku, engkau akan berhasil, engkau akan beruntung. Perhatikan kalimatnya, renungkanlah itu siang. Itu kan ungkapan kiasan menggambarkan bahwa tidak ada satu waktu pun kita tidak merenungkan Allah dan tidak mengingat Tuhan. Tidak ada satu detik pun kita melupakan Tuhan, betul? Tetapi bukan hanya renungkan, setelah kau renungkan, bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang kita renungkan. Sehingga engkau berhasil. Jangan lupa memperkatakannya. Jangan lupa beritakan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kalau engkau tetap terhubung dengan firman-Ku, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, engkau pasti berhasil. Engkau pasti sukses dalam Tuhan. Amin. Tetapi jika engkau tidak terikat kepada firman-Ku, jika engkau hanya mencari pendapat manusia, engkau hanya cari pikiran manusia, karena dia mungkin lebih kaya, karena dia mungkin lebih pintar, karena mungkin dia lebih pengalaman, mungkin dia lebih tahu, lebih hebat, lebih tinggi pendidikannya, engkau lebih pilih pandangannya dia. Engkau bertentangan dengan firman Allah. Maka kalau demikian, jangan harap engkau sukses di hadapan Tuhan. Amin. Karena kesuksesan di dalam Tuhan itu diukur seberapa engkau terikat, terjalin dengan firman Allah. Amin. Saudara, maka ukuran sukses di dalam Tuhan bukan mendapatkan happiness. Ukuran sukses di dalam Tuhan bukan happiness. Happiness akan lekang, tetapi joyful itu kekal. Berhasil di dalam Tuhan bukan kebahagiaan, tetapi sukacita di dalam Allah. Karena satu-satunya berkat Allah kalau engkau terhubung dengan firman. Kalau begitu, apa kesimpulan kita hari ini? Pertama, jangan lupakan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Tapi jangan juga terus berada di masa lalu. Ketika Tuhan membebaskan kita, Dia memberikan kita tujuan baru. Melangkahlah maju. Rebut kemenanganmu. Dan fokuslah hanya kepada Tuhan dalam proses perjalananmu itu. Jangan fokus kepada manusia, apalagi ukuran manusia. Dan dalam perjalananmu yang maju itu, tetaplah terikat pada Tuhan. Tetaplah berpegang pada firman-Nya. Bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena hanya dengan demikianlah engkau bisa sukses di dalam Tuhan. Amin. Apapun engkau studi, kerja, menikah, pernikahan, ataupun kehidupan yang tengah engkau sedang rintis, usaha apapun profesimu hari ini. Berhasil di dalam Tuhan adalah hidup seturut dengan apa yang diperintahkannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan. Masing-masing kita berdoa. Firman-Mu telah berhenti berbicara, Tuhan. Tapi Roh Kudus tak pernah berhenti untuk boleh berkumandang. Teruslah gelisahkan hati kami. Tolong kami supaya kami bisa meresponi firman-Mu. Mungkin ada di antara kami
yang masih terikat dengan masa lalu, yang baik, yang buruk, maupun yang membuat kami pahit dan menderita. Tuhan, hari ini tolong kami supaya kami bisa keluar dari sana, menyongsong masa depan kami seperti Yosua yang menuju ke tanah perjanjian dan menjadi orang yang sukses dalam kehidupannya sampai akhir hidupnya. Tuhan, tolong kami untuk tidak menyakiti diri kami sendiri dengan terus tinggal dalam masa lalu. Biarlah kami fokus kepada Allah, berpegang pada Tuhan dan firman-Nya, sehingga keberhasilan di dalam Tuhan kami nikmati dalam sukacita sorgawi. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebenaran-Mu hari ini. Dan teruslah berbicara kepada kami dalam setiap waktu. Setiap kali anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini, biarlah Tuhan menyuarakan kebenaran-Mu. Dan Tuhan, dimuliakanlah Engkau atas segala hidup kami yang hari ini Tuhan perkenankan kami untuk boleh dapat hidup dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Bapa, kami mohon kepadamu untuk setiap kemurahan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami seluruh jemaat-Mu hari ini. Kami bersyukur untuk semua saudara-saudara yang berulang tahun. Terima kasih untuk Yuri, Bapak Wijaya, Ibu Sisilia, Bapak Brian, Ibu Cisil, Bapak Lumban, Mariko, Saudara Daren, Saudara Irfan, dan semua yang berulang tahun di minggu ini. Semua kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Bahkan Tuhan mempercayakan usia yang bertambah untuk mereka jalani. Kiranya anugerah Tuhan yang sama memampukan mereka untuk bisa menapaki hidup dan usia mereka dari menit ke menit di masa yang akan datang. Tolong mereka untuk tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Tolong mereka untuk tetap memandang Tuhan dalam perjalanan imannya. Ketika air mata mereka harus kucurkan, berikan penghiburan, keteguhan, dan berikan pundak yang kuat untuk menopang seluruh kehidupan yang Tuhan percayakan itu, baik dalam situasi yang menyenangkan ataupun yang penuh dengan kesedihan. Tuhan dimuliakan di dalamnya. Kami bersyukur karena Tuhan boleh menuntun kelahiran Caleb Alfredo Pakpahan. Terima kasih Tuhan memampukan Ibu Iren dalam mengandung selama beberapa bulan yang sudah dilaluinya. Proses persalinannya juga berjalan dengan baik, boleh dalam keadaan sehat. Dan bayi yang dilahirkan juga boleh dalam keadaan yang baik dan sehat. Berkatilah proses pemulihan ibu, berkati juga bayi yang dikandung ini, yang telah dilahirkan ini, dalam proses pertumbuhannya. Mampukan kedua orang tuanya, merawatnya dengan penuh kasih, dan melaksanakan perintah Tuhan sebagai orang tua bagi mereka, untuk membentuknya menjadi gambaran Allah Tritunggal yang kelihatan dalam dunia ini. Berkatilah saudara Rio Silain yang hari ini boleh memuliakan Tuhan dan menjadi kesaksian yang hidup bahwa talenta yang digunakannya, dimilikinya dari Tuhan, dipakainya untuk menyembah Tuhan. Pimpinlah dia, dimanapun Engkau membawa dia, boleh suara Tuhan, puji-pujian boleh dikumandangkan, dan melaluinya semua orang boleh diberkati oleh Tuhan. Berkatilah Bapak Agustinus Chandra, Ibu Ellen yang tengah berjuang, berupaya untuk terus mendapatkan kesehatan melalui perawatan medis, terapi yang dilakukan. Tuhan, sampai Engkau memberikan pemulihan, berikan kekuatan untuk menanggung rasa sakit. Mampukan mereka untuk tetap teguh di dalam Tuhan, di tengah kesakitan yang mereka alami. Tuhan tolong, berikan kekuatan untuk ibu-ibu yang tengah mengandung. Untuk Ibu Anita, Ibu Natasha, Tuhan berikan kemampuan sampai proses persalinan kelak. Tuhan tolong mereka. Mampukan untuk boleh terus memandang kepada Allah. Berkati gerejamu di tempat ini. Berkati orang-orang yang mengalami dampak dari peperangan. Tuhan tolong supaya mereka juga boleh dihiburkan, dikuatkan
karena orang yang dikasihi telah tiada lagi di sekitar mereka. Kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Atsum yang tengah melayani di Indonesia dan akan kembali pada tanggal 16. Kami bersyukur seluruh pelayanan di HKBP, pelayanan di STT Saat berjalan dengan baik. Tuhan menuntun dan menjawab setiap doa kami dan boleh melakukan kerjasama baik dengan HKBP, dengan STT Saat. Tuhan kiranya dimuliakan melalui kerjasama ini. Dan Tuhan berkatilah perjalanan hamba-Mu, Pendeta Atsumi dan Ibu. Dan kami semua hari ini, biar siapapun kami hari ini yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan pulihkanlah, sembuhkanlah dalam nama Yesus. Dan Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan dari setiap kehidupan kami yang kami alami ini. Dan kami mau berdoa sebagaimana Engkau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-Nya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih dalam keadaan berdiri.